Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Semua Makanan Halal, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 20b dan 21. Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Sesudah Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang sangat bagus dan menarik terkait makanan yang najis dan makanan yang tahir. Hal ini terjadi karena aturan terkait makanan sudah ada dalam tradisi dan kehidupan orang Israel. Orang-orang Farisi memiliki aturan yang sangat ketat terkait makanan, apa yang bisa dimakan dan makanan apa yang tidak bisa dimakan. Dalam kitab Imamat bab 11 terdapat aturan yang sangat rinci. Ada 47 ayat yang menjelaskan tentang binatang yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Entah binatang yang hidup di darat maupun binatang yang hidup di air atau laut. Selain itu, mengatur juga tentang air yang tidak najis atau tahir. Di sana dikatakan, tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Dari kenyataan ini kita dapat melihat rumitnya kehidupan orang Israel. Sementara Yesus memberikan pemahaman baru terkait apa yang najis dan tahir.
Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus mengatakan, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku makan, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Saudara-saudari terkasih, Yesus memberikan kepada kita pemahaman yang baru terkait makanan. Bagi Yesus, semua makanan halal. Semua makanan bisa dimakan. Menurut Yesus, yang justru haram atau tidak pantas adalah hal-hal jahat yang keluar dari dalam hati seseorang. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Maka bagi kita para pengikut Yesus, yang paling penting menjaga hati kita agar dijauhkan dari hal-hal jahat. Oleh karena itu, kita tidak perlu memikirkan apa yang kita makan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bersyukur atas makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya, dengan makan sesuatu, hati kita diarahkan kepada Allah. Hati yang terarah kepada Allah dapat menjauhkan kita dari perbuatan tercela yang merusak hubungan kita dengan sesama. Ketika kita menjauhkan diri dari perbuatan tercela, maka hati kita diliputi dengan kedamaian, sukacita, dan kasih. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menjaga hati kita agar terarah kepada Allah, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang jahat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Oleh karena itu, bantulah kami, anak-anak-Mu, supaya kami menjaga hati kami tetap bersih dan dijauhkan dari hal-hal yang tercela yang menajiskan kami dan menjauhkan kami daripada-Mu. Doa ini kami persembahkan
dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.